Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang berita yang sedang viral khususnya di Iran, yaitu aksi demonstrasi penolakan jilbab khususnya bagi kaum wanita, di mana hal ini dipicu oleh karena meninggalnya Mahsa Amini ketika ditahan di Iran. Jadi mereka, masyarakat yang ada di Iran ini melakukan demonstrasi penolakan berhijab yang memicu adalah karena meninggalnya Mahsa Amini. Yuk kita simak video demonstrasi yang ada di Iran. Mari kita perhatikan video ini. Taking off their head coverings and waving them in the air. This is defiance in Iran. And women are leading the charge. Some are even burning their hijabs, their mandatory head coverings, in protest. Sparked by the death of 22-year-old Mahsa Amini, police allege she suffered a heart attack after being arrested for wearing an improper hijab. They released this security footage showing her collapse. CBS News cannot verify its authenticity, but critics believe she was beaten, saying her body was bruised and bleeding. It all started with a hijab. How is that possible? There is a morality police that polices the streets, brings women in, punishes them. Sanam Vakil is an expert in Iranian policy. The morality police are enforcers of Iran's strict Islamic dress code, well documented confronting women, sometimes violently, for not covering their heads or bodies. For conservatives and hardliners within the system, the hijab can be a source of power or source of identity. For people that are against the hijab, it is the question of choice. Really, their lack of choice under Iran's version of Islam. Ya, berikut demo yang terjadi di Iran. Sangat disayangkan di mana di Iran juga selain itu terjadi penembakan terhadap Hadis Najafi, salah satu aktivis yang meninggal ketika mengikuti demo ini. Beliau ditembak oleh aparat yang ada di Iran. Hadis Najafi adalah seorang aktivis feminim di Iran. Najafi seperti kebanyakan wanita Iran lainnya menghadapi petugas polisi dalam beberapa terakhir. Demo itu disebut aksi protes anti-hijab yang berlangsung di Karaj. Dengan rambut terbuka, Najafi tertangkap kamera mengikat rambutnya dengan karet gelap. Najafi tampak tak mengenakan kerudung, sementara itu merupakan hal yang dilarang hukum di Iran. Mengenakan jilbab di depan umum merupakan kewajiban bagi wanita di Iran, terlepas dari keyakinan atau kebangsaan mereka. Hanya mengenakan kaos, Najafi membuat pernyataan berani terkait otonomi perempuan. Meskipun undang-undang negara yang kaku terhadap perempuan, ia bersama demonstran lain juga turut mengecam kematian Mahsa Amini. Jurnalis dan advokat hak-hak perempuan Masih Ali Nejat menyebut Najafi ditembak 6 kali oleh aparat keamanan saat berdemo. Hadis Najafi menderita luka di perut, leher, jantung, dan tangan pada 21 September 2022. Seusai ditembak oleh aparat keamanan, ia dibawa ke rumah sakit KM, namun nyawanya tak tertolong. Jadi oleh karena hijab atau jilbab, di situ terjadi kerusuhan yang ada di Iran. Bahkan sudah tersebar ke berbagai daerah berita ini. Kalau kita melihat sebenarnya hijab atau jilbab itu apakah punya agama? Nah, inilah susahnya kalau diklaim milik agama tertentu, yaitu tentang keharusan untuk memakai jilbab. Ya, mari kita simak penjelasan dari Bapak Bambang Nursena yang cukup gamblang tentang hijab dan asal mula sejarahnya itu dari mana. Yuk kita perhatikan video ini. Kerudung itu asalnya dari mana sih sebetulnya? Kerudung itu bukan dari Islam, bukan. Islam itu datang paling terakhir, ya usah dijadikan referensi lah. Itu kan yang paling akhir, untuk apa dijadikan referensi? Kerudung itu pertama kali muncul pada Undang-Undang Lipit Istam. Itu kira-kira tahun 1600 sebelum Masehi. Kemudian masuk lagi dalam Undang-Undang Hammurabi 1400 sebelum Masehi di Mesopotamia. Jadi itu undang-undang zaman dulu, ya kira-kira sejaman dengan Musa dan setelah zaman Abraham. Itu sudah ada kerudung.
Kerudung itu lambang stratifikasi sosial satu. Kedua, kehidupan Timur Tengah itu kehidupan yang alamnya memang sebaiknya memakai kerudung. Sebab kalau waktu debu, angin musim, itu kan debunya kemana-mana. Makanya rumahnya orang-orang Timur Tengah, orang Mesir, Libanon kan warnanya coklat semua. Sebab kalau dicat putih, coklat juga akhirnya. Makanya kalau di Israel, itu yang namanya gedung-gedung itu dianjurkan pemerintah, warnanya sama dengan warnanya batu dan debu. Makanya Anda lihat tidak ada gedung hijau, gedung merah di Israel. Karena apa? Sebentar lagi kalau nanti kena debu angin gurun lagi, itu jadi coklat juga. Kan rugi. Maka kalau warnanya sama dengan warna debu, kan abadi warnanya gitu loh. Jadi kalau yang seperti itu masa kita samakan dengan Indonesia, kan nggak sama. Pertama alasan konteks budaya, kedua alasan alam sekitar. Di mana kita membaca kisah Alkitab tentang kerudung. Kisahnya Yakub dengan Lea. Bukan hanya kerudung, purdah. Purdah itu yang kayak ninja itu cuma kelihatan matanya. Itu ceritanya apa? Yakub bekerja 7 tahun di paman Laban. Kan gitu kan ceritanya. Dia kepingin naksir anaknya yang namanya Rahel. Tetapi kemudian waktu saat pengantin dipertemukan, maka Lea yang dipersembahkan kepada Yakub. Ketika sampai di kemahnya, pada malam itu dibukalah oleh Yakub, loh, ternyata kok kakaknya, bukan adiknya. Langsung dia protes ke Laban. Bagaimana mungkin, saya kan menginginkan adiknya, kenapa kok kasih kakaknya? Terus kemudian Laban menjawab, kira-kira kisahnya seperti ini. Kalau ayatnya dibaca, waktunya habis. Nanti dibaca sendiri di kitab Kejadian. Kira-kira kemudian Laban mengatakan, menurut adat kami, seorang adik tidak boleh mendahului kakaknya menikah. Maka ambillah Lea dulu. Kalau kamu ingin mendapatkan adiknya, bekerjalah 7 tahun lagi. Dan kamu akan mendapatkan adiknya. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok waktu itu Yakub tidak tahu kalau yang diberikan kepada dia itu bukan Rahel tapi Lea? Karena pakai kerudung. Dan kerudung itu hanya kelihatan matanya. Terus kedua, perbedaan adat antara Yakub dan Laban. Menurut adat kami, artinya adatnya orang Israel beda dengan adatnya Laban. Laban itu orang mana? Dia yang dikenal dengan orang Aram. Orang Aram itu ada 2. Aram di antara 2 sungai, namanya dalam bahasa Ibrani Aram Naharayim. Sungai Efrat, sungai Tigris, di sini bangsa Aram itu Mesopotamia, sekarang Irak. Sementara Yakub mewakili Israel, buktinya apa? Bahasanya berbeda. Tatkala dia mengikat perjanjian antara Laban dan Yakub, Yakub menamai batu tempat di mana menjadi tanda perjanjian itu Galet, artinya timbunan batu. Tetapi si Laban menamainya dengan bahasa Aram Zegar Sehaduta. Zegar itu bahasa Aram artinya hajar, bahasa Arab. Sehaduta itu bahasa Arabnya as-sahadat. Jadi batu kesaksian. Artinya Yakub punya budaya yang beda dengan Laban. 1. Termasuk Yakub tidak mengenal pemakaian kerudung, Laban memakai kebudayaan yang mengenal kerudung, gitu kan? Kedua, Yakub memakai bahasa yang berbeda dengan Laban. Yakub memakai bahasa Ibrani, Laban memakai bahasa Aram. Jadi lewat love story dari para bapak bangsa ini menunjukkan bahwa kerudung itu masuk pertama kali di kebudayaan Yahudi sejak zaman Yakub. Sebelum itu kerudung tidak dikenal di kebudayaan Yahudi. Lalu setelah itu masuk dalam kitab Talmud. Kitab Talmud itu kitab hukumnya orang Yahudi. Kemudian diteruskan oleh orang-orang Kristen Ortodok di Timur Tengah, di Rusia, di Eropa Timur. Nah, maka kita bisa lihat bagaimana orang-orang Kristen kalau sembahyang di gereja juga pakai penutup kepala. Ini orang-orang Kristen Ortodok kalau sembahyang pakai penutup kepala. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini bukan kebudayaan Islam. Ini kebudayaan Timur Tengah. Tetapi orang Kristen yang seperti ini pun kalau Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi ini beda. Lalu ketika kerudung itu bentuknya kan lebih banyak seperti yang disampirkan gitu aja. Kayak kerudungnya Bu Mega itu. Nah ini saudara-saudara. Jadi orang yang tidak tahu konteks ketika membaca kitab suci itu bahaya.
Jadi dengan melihat ini ada konteks di mana orang Kristen waktu itu berbeda dengan konteks kita sekarang. Makanya Paulus tidak berani memutlakkan ayat 16. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak memiliki kebiasaan yang demikian. Karena kebiasaan seperti ini beda dengan di Yerusalem. Di Yerusalem di daerah Yahudi laki-laki rambutnya panjang tidak ada masalah. Tapi begitu di Korintus menjadi masalah. Nah, termasuk perempuan tidak boleh duduk bersama-sama laki-laki dalam satu tempat ibadah. Oleh karena itu tidak masuk akal apabila kita melihat tulisannya The Da Vinci Code ya, dan Brown itu seolah-olah dalam gambar perjamuan akhir. Itu ada salah seorang yang ikuti perjamuan yang kelihatannya manja itu seperti perempuan tidak pakai jambang. Katanya itu Maria Magdalena. Padahal bukan Maria Magdalena. Nah, orang barat itu diterima aja mentah-mentah. Oh iya ini Maria Magdalena. Kemudian langsung digubung-gubungkan tanda rahasia bahwa katanya cawan itu artinya rahim perempuan. Itu pengawuran betul. Gumbale mukiyo betul. Karena dia tidak mengerti budaya Yahudi dan meja kayak gini pun nggak dikenal zaman Yesus. Kalau saudara-saudara ke Israel, nanti saya tunjukkan tempat di mana perjamuan akhir yang benar itu. Itu tidak seperti ini, mejanya orang Prancis ini, mejanya orang Itali ini. Tidak ada meja seperti ini. Jadi dalam perjamuan orang Yahudi yang namanya Seder, itu mejanya berbentuk letter U. Kemudian mereka melingkar ke situ dan lesehan. Itu tidak duduk di kursi, tapi lesehan. Tapi tidak apa-apa lah ini supaya orang Barat ngerti ya. Ya kan? Ini kan gambarannya orang Barat. Jadi tidak mungkin gambar Israel zaman Yesus kok rujukannya Leonardo da Vinci dari abad pertengahan. Itu kan secara metodologi sudah tidak pas. Nah, jadi itu bukan Maria Magdalena. Itu sebetulnya kalau dalam ikonografi, seni ikon gereja, itu adalah Rasul Yohanes. Jadi Yohanes itu ada Yohanes yang tua, ada Yohanes muda. Ya, Yohanes ini Yohanes anaknya Zebedius. Yohanes anaknya Zebedius, bukan Yohanes yang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka dengan demikian ada prinsip-prinsip kontekstualisasi. Prinsipnya kontekstualisasi itu kita harus melihat sesuatu itu pada konteksnya, tidak bisa kita paksakan. Begitu juga kenapa perempuan tidak boleh bicara dalam ibadah. Nah, coba kita lihat sekarang pada ayatnya ini. Di sini disebutkan bahwa tetapi tiap-tiap perempuan, ini ayat 5, yang berdoa dan bernubuat dengan kepala tidak bertudung, menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Di sini ditekankan aspek kebudayaannya, sebaiknya untuk konteks penghormatan terhadap perempuan, pakailah kerudung. Tetapi di sini ada hak perempuan untuk berdoa dan bernubuat. Berarti dia boleh tampil di depan umum. Laki-laki boleh bernubuat. Perempuan boleh bernubuat, perempuan boleh berdoa, dan perempuan memang boleh berdoa di depan umum. Tetapi kelihatannya tanpa melihat konteksnya, ini kelihatannya kok berbeda dengan pasal 14, ayat 34. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Nah, ayat ini untuk gereja tertentu, misalnya gereja Pentakosta Tabernakel, ditafsirkan secara harafiah, perempuan tidak boleh jadi pendeta. Kedua, perempuan tidak boleh bicara di depan umum termasuk khotbah. Nah, padahal konteksnya kita harus lihat, kenapa perempuan ini kok sebegitu diprotek. Tetapi ini hanya ada di Korintus, tidak ada di tempat lain. Jadi mesti ada konteks Korintus tertentu. Untuk itu coba kita baca sekarang di dalam 1 Timotius. Ya. Konteksnya apa? Kok seperti ada larangan seperti itu ya? Ini 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Ya. Kita baca secara berbalasan saja supaya teksnya lebih lengkap kita baca. Saya membaca ayat 8, jemaat bersama-sama ayat 9 dan seterusnya. Mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan merendah, menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan.
Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Kalau dibaca secara sepintas, perempuan itu terhormat hanya karena melahirkan anak, ya kan? Ini kan apa bedanya dengan 3M dalam kebudayaan Jawa? Macak, manak, masak. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Konteksnya apa? Zaman di mana di luar budaya Yahudi, termasuk Korintus, itu adalah tempat di mana terjadi penyembahan Dewi Afrodit. Nah, salah satu ritual yang sangat dianggap jijik oleh gereja saat itu adalah ritual pelacuran bakti. Nah, dalam ritual pelacuran bakti itu sedemikian rupa sehingga posisi perempuan termanfaatkan untuk ritual itu. Maka dengan rambut yang berkepang-kepang, dengan hiasan yang sedemikian rupa, karena dia dianggap sebagai pengantin yang dipersembahkan. Nah, kalau perempuan dimunculkan dalam konteks yang seperti ini, itu tidak menguntungkan. Artinya apa? Lebih banyak mudorotnya ketimbang manfaatnya, gitu. Tetapi kalau di Israel boleh. Buktinya apa? Orang-orang yang dekat dengan Yesus itu adalah perempuan. Kemana-mana ikut Yesus, yang mengurus keuangannya, yang mengurus teknisnya. Dan ketika Yesus disalibkan, ditunggui di bawahnya perempuan. Ada Maria Magdalena, ada Maria istri Kleopas, ada Bunda Maria. Itu perempuan selalu dilibatkan. Dan yang terakhir, jadi ini konteksnya bukan sama, di semua tempat tidak sama. Makanya dalam konteks ketika ada penyembahan Dewi Afrodit dengan ritualnya pelacuran bakti, perempuan itu sedemikian rupa sehingga bagi masyarakat Korintus dan sekitarnya itu dianggap seolah-olah tidak berarti. Nah, ketika perempuan muncul dalam ibadah, apa mau didengarkan orang? Ini kan sama dengan konteksnya ketika Timotius disunat. Ketika yang mengabarkan Injil itu orang tidak bersunat, jangan dengar dia karena dia orang Yunani, kan begitu. Akhirnya jadi batu sandungan bagi orang setempat. Jadi itu luar biasa kitab suci. Jadi di mana konteks dia berkarya, itu situasi dan kondisinya memang berbeda. Oleh karena itu, dalam kondisi konteks yang tidak memungkinkan seperti ini, maka perempuan tidak terlalu menguntungkan kalau dimunculkan di dalam pertemuan-pertemuan umum. Tetapi biasanya gereja itu memahami Alkitab tekstual, tidak kontekstual. Akibatnya apa? Muncul penafsiran yang seolah-olah secara harfiah. Ini harus diterima. Ya, saya mengajak kita untuk berdoa bagi demonstrasi yang ada di Iran, kiranya boleh berjalan dengan damai dan boleh terselesaikan dengan baik. Dan kiranya melalui video ini juga mengedukasi kita, membukakan wawasan kita, yaitu tentang jilbab dan asal mula dan juga sejarah yang telah dipaparkan oleh Bapak Bambang Nursena. Kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Salam damai sejahtera bagi kita semua. God bless you.